Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'allima nafa' wal intifa' wa tadhakura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kemarin menjelaskan kepada kita tentang kisah pasukan gajah merupakan irhas, sesuatu yang di luar nalar yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum munculnya Nabi atau sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah itu wa qissatu ashabil fil biikhtisar, secara ringkas kisah pasukan gajah itu anna Abraha al-Habashi alladzi kana yahkumul Yaman fi dzalikal waqt bana kanisatan bisan'a wa sammahal galis. Abraha ini seorang dari Habasyah. Habasyi ya, bukan Al-Habsyi, bukan dari Pahlawi, bukan. Habasyi, orang Habasyah, Ethiopia. Saat itu dia menjadi hakim yang ada di Yaman. Dia bangun satu gereja dinamakan dengan Galis. Fungsinya liyasrifa ilaiha al-hujjaju an baitillahil haram. Al-hujjaja an baitillahil haram, untuk membuat orang-orang yang biasanya datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, datang ke Ka'bah, pindah ke sana. Tujuannya seperti itu. Fa kharaja rajulun min Kinanah faqa'ada fiha lailan ay taghawwadha fiha. Akhirnya suatu ketika ada orang dari keturunan Kinanah, dari Quraisy, yang buang air di situ. Fa'aghdaba Abraha dzalik wa halifa liyahdamanna al-Ka'bah. Marah Abraha karena sebab itu, berjanji, bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Wa kharaja bi jaishin kabir wa ma'ahu fi'ilun qawi. Keluar dari Yaman menuju Mekah dengan membawa pasukan yang besar, dan dia membawa gajah yang kuat. Gajah yang kuat. Walamma wasala ila awali ardil haram, ketika pertama kali masuk ke tanah suci. Jadi haram Makkah itu luas. Makanya kalau umroh, kalau sudah di Mekah, kalau mau umroh lagi itu harus keluar ke tanah halal. Ini disebut biasanya adnal hil. Paling dekatnya tanah halal, dari situ dimulai mikotnya. Mikotnya untuk niat ihram di situ. Jadi harus keluar ke tanah halal. Lah lumayan jauh. Lah pertama kali masuk ke Ardil Haram, ke tanah suci, tahayya alid-dukhul wa abba ajaishahu wa qaddama al-fil fa baraka wa lam yatazahzah. Sudah disiapkan untuk masuk, pasukan dirapikan, gajah dijalankan, enggak mau. Duduk, enggak bergerak. Menolak gajahnya. Wa kanu yuqimunahu wa yuwajjihunahu likulli jihadin fa yatawajjahu ila jihadil Ka'bah. Fa yatawajjah ila jihadil Ka'bah. Semuanya mereka orang-orang itu membangunkan gajah itu enggak mau. Diarahkan kemanapun arah enggak mau, kecuali ke arah selain Ka'bah. Selain Ka'bah baru mau. Ke Ka'bah enggak mau. Summa arsalallahu thairan. Nah, karena ada niat yang sangat jahat dari Abraha,
Allah kirim toyron, satu burung. Tahmilu hijaratan min sijil, yang membawa batu. Sebetulnya bukan batu, tapi diistilahkan dengan batu dari sijil, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Faramathum biha fahalaku jami'an. Semua dilempari batu itu dan mereka semuanya binasa. Dan paling mengerikan binasanya adalah Abraha. Kan riwayatnya itu batu itu ketika ngenai kepala tembus sampai ke duburnya. Memang dari kemarin kita dijelaskan tentang belenggu rantai yang dibuat dari api oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang enggak mau mengeluarkan zakat, yang enggak mau mengeluarkan untuk sedekah, pelit, itu akan diletakkan di bumi, hancur gunung, air laut akan habis, kering. Nah ini kena itu tubuh manusia, tembus, ya tembus. Di dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Hudaybiyah, saat berada di posisi dataran tinggi, yang mereka berhentinya di situ. Barakat bihi rahilatuhu, itu kendaraannya Nabi duduk. Akhirnya orang-orang mengatakan hul, ayo terus lanjut. Fa'alahat, tetap nggak mau, memaksa diri untuk duduk, itu kendaraannya Nabi, ontanya. Akhirnya mereka mengatakan, para sahabat mengatakan khala'atil qaswa ay haronat. Ini mokong lah bahasanya, mokong ini ontai, nggak nurut. Katanya Nabi, ma khala'atil qaswa wa madzaka laha bi khuluq. Ini bukan nolak, bukan mokong, bukan nggak mau, tapi dia punya sesuatu. Walakinnaha habasaha habisul fil. Ini dia berhenti seperti yang terjadi kepada fil. Dan saat itu Nabi mau ke Mekah untuk menjalankan Umratul Hudaybiyah. Lah ada gerakan dari orang kafir Quraisy untuk berperang. Nah itu yang dihindari, akhirnya diberi isyarat oleh dengan adanya tidak kemauan ontanya Nabi untuk berjalan. Sampai Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yas'alunani khittatan yu'azzimuna bi hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Demi yang nyawaku berada di tangannya, tidaklah mereka meminta kepadaku satu arahan yang di situ rencana untuk mengagungkan kehormatan Allah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku akan ajarkan rencana tersebut. Setelah itu Nabi menggerakkan ontanya, langsung berdiri, bangun itu onta. Artinya ketika dijalankan untuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, nurut ontanya. Ketika dijalankan untuk sesuatu yang tidak menghilangkan apa yang dimuliakan oleh Allah, enggak nurut. Dalam ayat tentang surat Al-Fil tersebut, Allah menegaskan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu dayanya pasukan Abraha dan pasukannya, usahanya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Falam yasilu ila ma aradu bal raja'a kaiduhum alaihim wa halaku. Sehingga mereka tidak bisa mensukseskan keinginan mereka, justru tipu daya mereka menghancurkan mereka sendiri. Ketika seseorang ingin menghalangi apapun yang diinginkan oleh Allah, ingin memadamkan apa yang ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa sukses. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap
akan menyempurnakan cahayanya, artinya ajarannya, sekalipun orang kafir nggak mau, nggak rela, nggak bisa. Pasti, ya, pasti akan sukses. Nah di situ Nabi ditegur oleh Allah. Bukankah usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia? Begitu pula apapun usaha untuk menghancurkan Islam nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Cuman bedanya kita mau siap ikut andil dalam menegakkan Islam atau tidak. Itu aja. Kalau menghancurkan Islam nggak bisa. Nggak akan bisa. Dan Allah nggak butuh bantuan kita, nggak butuh sama sekali. Keikutsertaan kita itu justru yang memuliakan diri kita sendiri. Wa arsala alaihim tayran ababil, Allah kirimkan untuk menunjukkan bahwa mereka akan binasa ketika memusuhi apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah utus burung ababil. Bukan nama ya, orang pahamnya oh burung ababil, bukan. Ababil itu jamaat, berkelompok-kelompok. Orang memahaminya oh itu burung ababil, bukan. Thayran ababil ay jamaat, berkelompok-kelompok dari berbagai arah. Tarmihim bihijaratin min sijil, itu terbuat mereka melemparkan dengan batu dari api neraka, tanah yang sudah mengeras. Fahiya kal hijarah, maka dihukumi seperti batu. Tanah itu kalau sudah kering gumpal, kan kerasnya hampir mirip seperti batu, seperti itulah. Yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut ketika Allah menghancurkan mereka. Nah, karena itu dalam ayat Al-Qur'an, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safila wa amtarna 'alaihi hijaratan min sijilin mandud. Ketika aku turunkan azabku, aku jadikan yang bagian atas menjadi bagian bawah, diwalik. Ya, setelah diangkat oleh Allah dibalik itu buminya. Kaum Nabi Lut kemudian dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala batu-batu daripada sijilin mandud. Sehingga hal itu faja'alahum ka'asfim ma'kul, menjadikan sebab batu-batu tadi itu orang-orang yang berada dalam barisan Abroha serta Abrohanya seperti kotoran yang berceceran. Ya. Ja'alahum katibnin akalahud dawab thumma rasadhu, seperti ilalang, rumput-rumputan itu yang dimakan oleh hewan yang seperti kambing, sapi, kemudian dibuang jadi kotoran, atau kuda lah, kotorannya kuda kita lihat berceceran kayak gitu kan. Ya seperti itu pasukan Abroha setelah terkena hijaratan min sijil. Kita ambil hijaratan min sijil. Qala Ibnu Ishaq mengatakan yuhaddad tarikh maulidhi syarif alaihi salatu wasalam, beliau memastikan kembali menentukan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnin. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Li sinatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awal amal fil. Tanggal 12 malam 12. Ya, 12 malam. Ya. Tanggal 12 malam artinya kan dalam Islam itu, dalam Hijriah itu malam dulu baru siang. Ya. Malam dulu baru siang. Jadi dini hari dulu baru harinya. Kalau kita kan hitungannya enggak, jadi maghribnya dulu, dari maghrib sampai isya sampai subuh itu malamnya kita. Itu dihitung duluan. Jadi nanti malam misalkan itu sudah Kamis. Baru Kamis. Kalau kita kan malam Kamis. Rabu malam Kamis. Nah, kalau dalam istilah Hijriah Kamis malam, Kamis pagi. Jumat malam, Jumat pagi. Gitu.
Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Muhakkik sirah, orang-orang yang meneliti sirah dengan detail, wa zakaru annal fil ja'a Makkah fil Muharram. Itu pasukan gajah datang ke Mekah itu pada bulan Muharram. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam wulida ba'da maji'il fil bi khamsina yauman. Nabi dilahirkan 50 hari setelah kejadian tersebut. Ya kalau terhitung Muharramnya tanggalnya enggak diketahui. Tapi alhasil kalau dihitung 50 hari dari bulan Muharram itu sudah masuk bulan Rabiul Awal. Karena itu ada khilaf tanggalnya, itu ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8, 9. Ada beberapa versi riwayat. Wa huwal aktsar wal ashhar. Ini pendapat yang banyak diutarakan oleh ahli sirah dan yang terkenal. Wa ahlul hisab, orang yang maki ilmu hisab, bukan perokok ya, ahlul hisab bukan perokok. Ahlul hisab mengerti tentang ilmu perhitungan. Mereka yaqulun wafaqa mauliduhu minasyuhuri syamsiyah Nisan. Bertepatan kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Masehi itu, perhitungan matahari itu dengan bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan keempat dalam hitungan Masehi. Itu bulan April. Fakana li 20 madad minhu, tanggal 20. Wa wulida bil ghafar minal manazil. Beliau Nabi juga dilahirkan saat al-ghafar minal manazil. Ini ghafar itu nama apa namanya? Tentang perbintangan. Jadi ada 3 titik bintang yang menentukan apa gitu istilahnya dalam ilmu falak itu. Itu pas kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa wulida bi Syaib, Nabi dilahirkan di Syaib. Ada Syaib namanya Syaib Bani Hashim. Wa qila bidar, ada mengatakan enggak, di rumah sebelah Masjidil Haram, allati inda Safa, di dekat Bukit Safa. Wa kanat ba'du li Muhammad bin Yusuf akhir Hajjaj. Setelah Nabi wafat, kemudian pindah ke sepupunya Nabi, Aqil bin Abi Thalib, kemudian pindah ke sampai terakhir ke Muhammad bin Yusuf, saudaranya Hajjaj bin Yusuf. Thumma banatha Zubaidatu zaujatu Harun ar-Rasyid masjidan ina Hajjaj. Kemudian dibangun oleh Zubaidah, istrinya Harun ar-Rasyid, sebagai masjid ketika dia haji. Wa hadza ma akadahu Ibnu Hajar rahimahullah biqaulih. Inilah yang dikuati oleh Imam Ibnu Hajar di dalam pernyataannya al-masyhur indal jumhur, yang dikenal menurut banyak ulama, annahu wulida fi syahri Rabiul Awal. Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Wa annahu bu'itsa fi syahri Ramadan. Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Fa'ala hadza, maka kalau demikian, yakunu lahu hina bu'itsa arba'una sanatan wa nisfun au tis'una wa salasuna wa nisfun. Nabi itu ketika diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun setengah atau 39 setengah. Ya, kalau Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal, diutus saat Nabi di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan turunnya Al-Qur'an. Nuzulul Quran dikenal di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17. Akhirnya usianya Nabi berapa berarti saat diutus menjadi Nabi? Ada riwayat kalau dengan perhitungan ini berarti antara 40 tahun lebih 6 bulan atau 39 tahun 6 bulan. Al-ghal kasar faman qala arbaun al-ghal kasar au jabr. Nah, kalau memang dikatakan usianya Nabi itu 40 saat menjadi Nabi, diutus menjadi Nabi, yang dimaksud itu ya kurangnya itu di apa namanya, dilebokno 39 setengah yus 40 gitu lah. Digampangno lho, digenapkan. Kalaupun lebih, yus kan wis 40. Gitu lah. Intinya gitu. Lakin qala Mas'udi wa Ibnu Abdul Bar. Ini termasuk muhaqqiqus sirah, Al-Mas'udi dan Ibnu Abdul Bar, innahu bu'itsa fi syahr Rabiul Awal. Nabi itu diutus pas Rabiul Awal. Fa'ala hadza yakunu lahu 40 sanatan sawa. Pas. Loh, turun Al-Qur'an. Nah, ini. Walakin yulahad.
perlu diperhatikan. Kamar ada fi hadis ibadil wahyi fil Bukhari, sebagaimana hadis tentang pertama kali turunnya wahyu di dalam Sahih Bukhari. Annahu budi abi ru'ya salihah mudata asyhur. Nabi itu awalnya enggak langsung dapat wahyu Al-Qur'an, tapi melewati ru'ya. Mimpi selama 6 bulan. 6 bulan pertama dari Rabiul Awal setelah usia 40 tahun menuju Ramadan itu hanya mimpi-mimpi saja. Jalurnya lewat mimpi. Karena itu Nabi SAW mengatakan ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang soleh, mimpi yang benar, mimpi yang baik itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maksudnya gimana? Muddatul wahyi, masa turunnya wahyu dari usianya Nabi 40 tahun sampai 63 tahun. Berarti berapa tahun itu? 23 tahun. 23 tahun itu masa wahyu turun kepada Nabi SAW. Lah kalau demikian 23 tahun itu berarti kalau dibagi 6 bulan ada berapa jadi totalnya? 46. Karena itu Nabi mengatakan ru'ya sholihah itu satu bagian dari 46 kenabian. Maksudnya selama 23 tahun itu yang 22 tahun setengah, artinya 45 dari pembagian setiap tahunnya itu jadi 2, karena 6 bulan dalam setahun itu adalah wahyu Al-Qur'an turun. Tapi 6 bulan di awal itu adalah ru'ya. Nah, disitulah, karena itu Nabi diutus itu tahun ya pas Rabiul Awal itu usianya Nabi 40 diutus jadi Nabi. Turun wahyu Al-Qur'an pertama di bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya. Wa hakadza nara annahu sallallahu alaihi wasallam wulida lahu yaumal itsnain wa bu'itsa yaumal itsnain wa tuwfiya yaumal itsnain. Nah, beginilah apa yang kita pahami bahwa Nabi SAW dilahirkan di hari Senin, diutus di hari Senin, dan Nabi meninggal di hari Senin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.